Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 3. Kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin kan udah sampai pembelajaran 3. Sekarang kita lanjut di pembelajaran 4. Bisa dibuka LKS-nya halaman 87. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Itu namanya gambar kapal pinisi. Kapal pinisi ini adalah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Kapal pinisi adalah kapal istimewa, seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Jadi ini tuh kapalnya udah zaman dahulu. Jadi pembuatannya itu nggak pakai paku, cuma rangkaian dari kayu-kayu. Kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama, 2 itu yang depan ini dan yang belakang ini tiangnya. Kemudian memiliki 7 buah layar, layarnya ada 7 layarnya. Tiangnya ada 2, layarnya ada 7. Nah, nenek moyang kita sudah menggunakan kapal pinisi yang tadi. Nah, nenek moyang itu berarti udah lama banget, udah dari zaman dahulu. Jika nenek moyang kita saja mampu berjaya dengan konsep negara maritimnya, maka sudah seharusnya kita sebagai generasi penerus juga bisa berjaya dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Negara maritim itu maksudnya negara yang dikelilingi oleh laut. Sebagian besar adalah laut. Coba perhatikan gambar ini. Ini adalah peta Indonesia dan beberapa adat-adat yang berada di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan membuat negara Indonesia memiliki budaya yang beragam. Budaya antara suku bangsa dengan yang lain juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Jadi dari Pulau Jawa ke Sumatera itu udah berbeda. Adatnya, bahasa, tradisi, dan kepercayaannya udah berbeda-beda. Itu yang membuat Indonesia itu kaya akan bahasa, adat, dan tradisi. Nah, untuk ciri keberagaman budaya lokal Indonesia, yaitu yang pertama, keragaman suku bangsa. Maksudnya keragaman suku bangsa itu ada berbagai banyak suku dan bangsa. Suku bangsa di Indonesia itu diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. Suku yang asli di Indonesia itu ada 19 suku. Kemudian keragaman bahasa. Keragaman bahasa Indonesia memiliki 718 bahasa daerah dan bahasa Indonesia itu sendiri sebagai bahasa resmi nasional. Nah, udah banyak banget ini. Di Indonesia itu ada 718 bahasa daerah, termasuk Jawa, bahasa Indonesia, terus Betawi, dan lain-lain. Selanjutnya keragaman religi atau agama. Jadi di Indonesia itu yang diakui ada 6 agama. Yang pertama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya keragaman seni dan budaya. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, dan seni drama atau seni rupa. Dampak keberagaman dari segi kebudayaan. Nah, dampak dari banyaknya perbedaan kebudayaan yang ada di Indonesia itu ada berbagai macam. Yang pertama, karena mudahnya pengaruh luar masuk ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Kemudian timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh dari luar. Kemudian karena mudahnya pengaruh dari luar masuk,
ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia lebih mengenal budaya asing. Dikenalnya budaya Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, ini contoh dari budaya yang asli milik Indonesia. Yang pertama, ini ada yang tahu nggak ini? Nah, topeng ireng. Topeng ireng itu berasal dari Magelang sendiri ya, tempat kita. Kemudian ada reok. Nah, ini reok Ponorogo. Kemudian kalau tari Jawa Tengah itu memiliki tari namanya tari Gambyong. Selanjutnya ini tari yang berasal dari daerah Bali namanya tari pendek. Nah, di tempat-tempat kita itu kan sering tuh ada leak-leak dulu tuh. Udah pernah lihat kan tarinya yang cewek kayak gini? Nggak perlu ke Bali. Kemudian untuk alat musiknya, kita mempunyai gamelan, kemudian angklung itu ya berasal dari Jawa Barat. Nah, ini baru beberapa dan ada masih banyak lagi. Kemudian contoh budaya yang serapan dari bangsa lain. Ini ada musik keroncong dan barongsai. Itu bukan budaya dari kita, tapi sering dipentaskan di daerah-daerah di Indonesia. Coba perhatikan peta di bawah ini. Peta Indonesia. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan dan disatukan oleh laut mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Adapun jenis transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Nah, nggak mungkin kalau mau dari Jawa ke Sumatera mau pakai jalur darat terus, soalnya dipisahkan oleh laut. Jadi alat transportasi yang cocok itu adalah kapal dan pesawat. Jika penyediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau memadai akan sangat membantu kehidupan masyarakat. Ini adalah jalur transportasi udara di Indonesia. Jadi di udara itu tetap ada jalan-jalannya, nggak asal kalau mau ke Kalimantan langsung seret gini nggak. Tapi ada jalannya sendiri ini jalurnya, jalur udara. Nah, kemudian ini contoh beberapa bandara yang ada di Indonesia. Ini ada yang tahu nggak? Ini bandara baru yang berada di Yogyakarta. Jadi di Jogja itu ada dua bandara. Yang satu namanya NYIA atau New Yogyakarta International Airport. Kemudian yang airport yang pertama, bandara yang pertama itu namanya Bandara Adi Sucipto. Kemudian ini di Semarang, namanya Bandara Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani berada di Semarang. Selanjutnya ini ada di Solo, Adi Sumarmo, Bandara Adi Sumarmo. Selanjutnya Bandara Soekarno-Hatta ada di Banten. Kemudian ini bandara yang ada di luar Pulau Jawa, yaitu Bandara Ngurah Rai di Bali. Nah, ini baru yang ada di beberapa daerah aja dan masih banyak, ada yang di Aceh, di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan masih banyak lagi. Kemudian ini contoh selanjutnya peta jalur transportasi di laut di Indonesia nih. Tadi kan udara, sekarang laut. Jalurnya kayak gini. Nah, kemudian untuk contoh pelabuhan yang ada di Indonesia ini ada yang pertama Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang. Nah, kalau di tempat kita paling dekat ya Semarang itu. Soalnya di Jogja nggak ada pelabuhan, adanya bandara. Kemudian yang kedua Tanjung Priok, yaitu ada di Jakarta. Terus ada Tanjung Perak di Surabaya. Ini Pelabuhan Lampung di Sumatera. Terus Pelabuhan Barito Selatan di Kalimantan. Dan ini Pelabuhan Gilimanuk di Bali. Ini ya masih beberapa dan masih ada banyak lagi
pelabuhan yang ada di Indonesia. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu nilai-nilai Pancasila. Bisa dibuka LKS halaman 89. Banyak kegiatan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Salah satunya ada pada contoh di samping ini, gambar. Nah, ini itu sedang berdiskusi di rumah. Jadi berdiskusi itu nggak harus yang formal-formal jadi di rumah juga bisa berdiskusi dengan keluarga. Misalnya berdiskusi mau hari ini mau membersihkan apa ya, itu hari Minggu karena nggak ada kegiatan, jadi memusyawarahkan, berdiskusi atau musyawarah. Nah, berdiskusi atau musyawarah ini termasuk pengamalan Pancasila sila keberapa, ada yang tahu nggak? Ya. Nah, berdiskusi termasuk pengamalan Pancasila sila keempat, yaitu bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ada kata-kata permusyawaratannya. Nah, pengambilan keputusan secara bermusyawarah dapat dilakukan di mana aja. Contohnya tadi yang pertama ini di rumah, kemudian di sekolahan, di lingkungan masyarakat, atau di tempat kerja, dan lain-lain. Ada banyak tempat lagi, gak harus di satu tempat aja. Pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan Pancasila adalah identitas dan jati diri dari bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membiasakan perilaku-perilaku nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan di lingkungan keluarga antara lain sebagai berikut. Jadi ini contoh perilaku nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, taat dan patuh kepada kedua orang tua. Selanjutnya, selalu permusyawaratan apabila ada masalah. Jadi kalau ada masalah jangan disimpan sendiri, bermusyawarah sama keluarga yang lainnya. Agar misal kalau ada masalah itu bisa dibantu dengan yang lain untuk mencarikan jalan keluar. Selanjutnya, sopan santun kepada seluruh anggota keluarga. Sama ayah, sama ibu, sama nenek, sama saudara harus sopan ya. Kemudian yang terakhir, saling membantu dan menghormati sesama keluarga di anggota keluarga tersebut. Nah, untuk materi kali ini cukup sampai di situ, dan tugasnya kerjakan penilaian pembelajaran 4 yang ada di halaman 90. Disalin di buku ya. Di LKS juga boleh, tapi dikumpulkannya bukunya tetap di buku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.